Nggak ada orang yang nolak saya, nggak ada masyarakat yang nolak saya, nggak ada tokoh elemen yang nolak saya, nggak ada tokoh adat yang nolak saya, nggak ada ormas yang nolak saya, nggak ada suku adat yang nolak saya, nggak ada. Kan, oh kayaknya dia berbohong lagi tuh, kayaknya dia kemudian menggiring opini lagi tuh, supaya mindsetnya publik kemudian benci kepada Ansor dan Banser karena menolak pendirian pesantren. Sejak kapan Ansor dan Banser menolak pesantren? Sejak kapan? Kemuliaannya menjadi kotor, kesuciannya menjadi kotor. Nah, ini yang ditolak masyarakat. Jangan sampai pikiran kita yang suci kepada pondok pesantren menjadi kotor akibat Anda yang mendirikan pesantrennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, amma ba'd. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita tetap berada di jalur yang diinginkan oleh Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya tidak menanggapi itu, atil sahabat. Pendengaran saya, penglihatan saya, mulut saya ini gatal, selalu pengen berbicara. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita selalu ada perbandingan pikiran, supaya ada perbandingan pikiran bahwa apa yang dikatakannya adalah melegitimasi semuanya, padahal tidak sama sekali. Kita tonton nih videonya. Intinya saya, Pak Lurah, masyarakat, warga desa, semua menyambut dengan gembira rencana pembangunan pondok pesantren tahfidz Quran termegah, termewah, dan gratis untuk kaum-kaum du'afa. Semua bahagia. Oke, terus tiba-tiba besoknya alat berat datang, besoknya baru 180 derajat berubah semuanya. Ya siapa lagi kalau bukan Ansor dan Banser. Terserah kalian mau ngelak mau bagaimana, terserah. Jadi Ansor ya seperti di Turen kemarin, Ansor mulai menolak. Jadi gini teman, nggak ada orang yang nolak saya, nggak ada masyarakat yang nolak saya, nggak ada tokoh elemen yang nolak saya, nggak ada tokoh adat yang nolak saya, nggak ada ormas yang nolak saya, nggak ada suku adat yang nolak saya, nggak ada. Yang nolak saya itu cuma Ansor dan Banser. Udah, titik, nggak ada lagi. Nah, mulai Ansor berulah, Banser berulah. Bahkan Banser Ansor yang namanya Subhan itu yang sudah tak kasih bantuan-bantuan itu juga berkhianat ke saya. Nah, bagaimana sahabat? Dia kan mengatakan seluruh masyarakat, seluruh ormas. Kalau seluruh masyarakat, maka Banser, Ansor, apakah itu tidak termasuk masyarakat? Seluruh ormas menyepakati apakah Ansor, Banser itu bukan ormas. Sama, dan logikanya gini loh. Dia kan mengklaim semuanya. Dia memang kelompok-kelompok mereka itu selalu mengklaim. Itu cirinya ya. Mengatakan umat Islam semuanya menyepakati. Masyarakat semuanya menyepakati. Organisasi semuanya menyepakati. Itu kan klaimannya. Padahal kalau hanya Ansor dan Banser hanya satu saja yang kemudian menolak akan hadirnya pesantren, maka saya kira nggak bakalan legitimasi itu kuat. Nggak bakalan. Kenapa terjadi penolakan dan kemudian pemberhentian pendirian pesantren? Karena saya kira masyarakatnya juga kompak. Oke, ada mungkin 1-2 orang yang kemudian menginginkan untuk pesantren itu didirikan. Namun kebanyakan masyarakat itu pasti menolak. Karena faktanya tidak jadi. Kalau memang ada 2 masyarakat yang beda pendapat, yang beda keinginan, kemudian keduanya kemudian imbang, bayangkan nih, satu masyarakat misal 100, satu masyarakat lagi yang menginginkan 100, maka nggak mungkin tidak diteruskan untuk pembangunan pesantren, bakal diteruskan otomatis. Namun kalau misal
Yang menolak 1000, yang menginginkan 50. Otomatis yang menolak akan berhasil. Karena berbanding 50. Karena faktanya adalah tidak terjadi pendirian pesantren, karena faktanya kemudian aparat desa pun akhirnya sadar tidak terjadi pendirian pesantren, maka kalau saya melihat, saya analisa, memang kebanyakan masyarakat itu menolak. Bahkan dengan aparatnya, tokoh ulamanya, tokoh masyarakatnya, organisasi setempatnya, itu pasti menolak kebanyakan karena memang faktanya seperti itu. Mau bagaimana lagi? Enak kan bernarasi kemudian di media sosial. Semua masyarakat itu menerima saya. Ya, yang tidak itu hanya Ansor dan Banser. Kalau hanya itu maka akan terjadi bentrok masyarakat, saya kira. Oke, itu bakal bentrok masyarakat. Kenapa tidak? Karena mungkin masyarakat yang tadinya menerima pun pada akhirnya menjadi menolak. Kenapa? Bisa keterpaksaan, bisa karena sadar bahwa memang tujuan ente membuat pesantren itu banyak akan madaratnya daripada manfaatnya. Gitu loh. Maka sepakat berbondong-bondong kemudian masyarakat. Oke lah. Menolak, dan menolak. Paham ya? Itu logika sederhana. Jangan terpancing kemudian dengan logika-logika yang digelontorkan di publik, logika-logika yang digelontorkan di media sosial. Kita belum mengecek secara faktanya langsung, tapi mari analisa sama-sama. Oke? Mari analisa sama-sama. Pikiran siapa yang lebih rasional, yang lebih logik? Bayangkan aja lah di kampung Anda. Bayangkan aja di masyarakat kalian. Kalau ada yang mau mendirikan pondok pesantren, kemudian sebagian masyarakat atau masyarakat kecil, sebagian kecil itu menolak, katakan pasti bakal diteruskan tuh pembangunan. Apalagi kalau misal tokoh ulama dan tokoh masyarakat kompak untuk sama-sama mendirikan pesantren, kalaupun ada 1-2 orang yang menolak, ini pasti akan hengkang. Kenapa tidak terjadi? Karena saya kira kekompakan masyarakat menjadi pendorong kemudian bahkan aparat desa, pemerintahan di desa itu sama-sama ingin menolaknya karena tidak mau ada yang dirugikan satu sama lain. Sementara tujuannya mulia, tetapi pada akhirnya tujuan mulia, bayangkan, dikebiri dengan kepentingan politik, dikebiri dengan kepentingan pribadi. Kemuliaannya menjadi kotor, kesuciannya menjadi kotor. Nah, ini yang ditolak masyarakat. Jangan sampai pikiran kita yang suci kepada pondok pesantren menjadi kotor akibat Anda yang mendirikan pesantrennya. Kan itu logikanya. Paham gak? Mari berpikir sama-sama. Mari berpikir sehat ya. Itu logika saya. Boleh dong beropini di publik, boleh dong. Boleh ya. Kalau misal Anda punya ini saya melihat dari kejauhan loh. Saya melihat fakta, melihat fakta yang lain. Oh, seperti ini. Kenapa narasinya seperti ini? Kenapa masyarakat menjadi seperti ini? Nah, baru kemudian saya simpulkan, oh, kayaknya dia berbohong lagi tuh. Kayaknya dia kemudian menggiring opini lagi tuh. Supaya mindsetnya publik kemudian benci kepada Ansor dan Banser karena menolak pendirian pesantren. Sejak kapan Ansor dan Banser menolak pesantren? Sejak kapan? Gak ada tuh. Ceritanya ormas keislaman, NU itu menolak pesantren. Gak ada ceritanya, bos. Gak ada ceritanya. Gak ada ceritanya. Justru yang kemudian menopang akan hadirnya pesantren. Kenapa ditolak? Karena ada alasan yang lain, yang itu tidak mencerminkan, yang itu tidak menjunjung tinggi kepesantrenan itu. Ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.